Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai para siswa kelas 10 SMK Saraswati tahun 2020-2021. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pada Allah Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita walaupun tidak bisa bertatap muka, namun saya tetap bersemangat pada anak-anakku kelas 10 ini untuk bisa memulai kegiatan yang ada di SMK Saraswati. Para siswa kelas 10 yang saya cintai, saya banggakan. Pertama saja saya bilang selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Saraswati yang merupakan SMK swasta terbesar yang ada di kota Salatiga. SMK Saraswati ini mengacu pada kegiatan yang sudah ditentukan oleh provinsi maupun dinas pendidikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dimulai tanggal 13 Juli tahun ini, maka kegiatan BBM kita dilaksanakan secara daring atau melalui secara online. Kegiatan ini tidak bisa kita laksanakan secara luring atau bertatap muka dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Para siswa yang saya cintai, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Edi Trianta Basuki selaku Kepala SMK Saraswati. Dan tentu saja kalian nantinya juga akan diperkenalkan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Saraswati. SMK Saraswati ini sebanyak ada 70 orang guru dan 8 karyawan. Ini merupakan satu anugerah bagi kita semua menjadi suatu keluarga besar. Kebijakan pemerintah di mana pandemi COVID-19 yang belum mengizinkan melaksanakan kegiatan belajar secara langsung atau bertatap muka ini perlu sekali kita jalankan dengan melaksanakan kebiasaan baru, dengan pola-pola baru akan kita terapkan di SMK Saraswati ini. Dan tentu saja kalian yang mungkin belum punya yang mengenal, oleh karena itu nanti akan kita buat satu grup, grup di mana nanti tentu saja baik itu melalui WA group, SMS, Zoom atau dan lainnya nanti bisa berhubungan dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu Guru maupun dengan yang berkepentingan di SMK Saraswati ini. Para siswa yang saya cintai, saya banggakan, kami saja selalu berpesan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar yang secara daring ini juga mengatur dengan adanya protokol kesehatan, di mana kita harus tetap melaksanakan mulai yang pertama adanya cuci tangan ya, dengan air mengalir, kemudian memakai masker, kemudian juga menjaga jarak apabila nanti berkumpul, dan tidak lupa saja harus melaksanakan atau makan pola hidup sehat. Kemudian para siswa yang saya banggakan, kegiatan ini tentu saja dapat nantinya dilaksanakan, ya tentu saja kalian harus mengikuti teknologi yang mungkin kemarin belum dikuasai. Teknologi berkaitan dengan teknologi informasi yang mestinya harus kalian ikuti setiap harinya. Para siswa yang saya cintai, saya banggakan, saya hanya bisa berpesan, marilah kita jaga kesehatan diri kita, saudara kita, tetangga kita yang selalu kita laksanakan selalu untuk mematuhi pemaparan dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung dengan SMK Saraswati, selamat datang di Saraswati ini. Semoga apa yang kita moto SMK Saraswati yaitu merekrut, kemudian memproses, kemudian juga mengembangkan. Ya, artinya merekrut adalah kalian yang direkrut
masuk ke SMK Saraswati, kemudian memproses itu berarti adalah dari BBM, kemudian menempatkan. Artinya setelah lulus nanti kalian juga akan dicarikan pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. SMK bisa. Siapa kita Saraswati? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi yang syarat dengan informasi, teknologi, dan modernisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan mampu beradaptasi, serta menguasai kemajuan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi itu, kami SMK Saraswati Salatiga siap menciptakan dan mendidik generasi muda usia sekolah guna menghadapi tuntutan yang berkembang di masyarakat. Terletak di jantung kota Salatiga, tepatnya di Jalan Hasanuddin 738 Salatiga. SMK Saraswati secara geografis sangat strategis, dekat dengan pusat keramaian kota dan akses lalu lintas yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan para siswa. SMK Saraswati adalah lembaga pendidikan menengah kejuruan tertua di kota Salatiga, berdiri pada tanggal 15 September 1970. Pada awal berdirinya, SMK Saraswati beralamat di Jalan Sukawati nomor 16, persis di depan kantor Balai Kota Salatiga, dengan nama Sekolah Teknik Menengah atau STM Saraswati Salatiga. Sekolah ini bernaung di bawah Yayasan Pembina Rehabilitasi Pembangunan Masyarakat yang bersifat umum, tidak berafiliasi partai politik, ormas, atau organisasi tertentu. Menjadi lembaga pendidikan terkemuka adalah misi dari sekolah ini. Di samping itu, SMK Saraswati Salatiga memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang profesional untuk menghasilkan tamatan yang cerdas, terampil, dan kompetitif. Meningkatkan pelayanan pada tamatan untuk disalurkan pada industri atau dunia kerja melalui bursa kerja khusus, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan manajemen yang efektif dan efisien. Pada waktu itu, sekolah ini menyelenggarakan bidang jurusan teknik, multimedia, otomasi industri, mekanik industri, teknik kendaraan ringan, dan teknik pemesinan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pemerintah. Dalam bidang pendidikan yang berlaku, SMK Saraswati membuka bidang studi keahlian yaitu teknologi rekayasa dan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi rekayasa dibagi menjadi 4 program studi keahlian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS siswa baru SMK Saraswati Salatiga tahun 2020-2021. Adik-adik peserta MPLS untuk tahun ini MPLS dilaksanakan secara daring karena memang negara kita bahkan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan secara tatap muka atau secara luring. Baik adik-adik, masih semangat? Baik, SMK bisa, SMK bisa. Alhamdulillah dengan pengiklan tadi harapannya kita senantiasa semangat, lebih khusus untuk adik-adik yang sudah niat masuk di SMK, lebih khusus SMK Saraswati Salatiga, bahwa masuk SMK diharapkan lulus bekerja, bisa kerja di industri, bisa bekerja sebagai wirausaha ataupun kuliah. Itu semua yang diperlukan oleh adik-adik adalah bagaimana cara mengintegrasikan kompetensi selama belajar di SMK Saraswati Salatiga. Kompetensi pertama, adik-adik harus menguasai pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap atau attitude. Dan sikap atau attitude ini menempati 80% untuk bisa lulus, bisa diterima di pasar industri. Karakter atau attitude yang diperlukan, yang pertama adalah jujur, 2 disiplin, 3 tanggung jawab, 4 kerjasama,
dan kelima peduli. Jika adik-adik memiliki 5 karakter ini, insya Allah adik-adik akan mempunyai karakter yang baik dan bisa diterima di pasar industri. Baik adik-adik, di SMK Saraswati Salatiga ini ada 6 jurusan, di mana 6 jurusan ini sangat diminati di pasar industri, sangat diterima di pasar kerja. Jurusan yang pertama adalah teknik instalasi listrik. Jadi adik-adik didesain menjadi seorang ahli di bidang kelistrikan. Peluang kerjanya nanti menjadi instalator gedung bertingkat, hotel, ataupun peralatan rumah tangga. Sedangkan kalau adik-adik ingin membuka usaha sendiri, maka adik-adik bisa membuka usaha servis AC, servis kulkas, ataupun servis peralatan rumah tangga yang lainnya. Yang kedua, jurusan multimedia. Jurusan multimedia ini adik-adik didesain menjadi seorang yang ahli di bidang desain. Adik-adik nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan digital printing atau perusahaan-perusahaan di percetakan atau industri pertelevisian. Sedangkan kalau adik-adik ingin membuka usaha, adik-adik bisa membuka fotografi, adik-adik bisa membuka percetakan, adik-adik bisa membuka desain sendiri. Kemudian yang ketiga, jurusan teknik permesinan. Jurusan teknik permesinan ini adik-adik didesain menjadi seorang yang ahli membuat sebuah produk, bisa roda gigi, bisa mur, bisa baut, dan lain sebagainya. Bidang kerjanya bisa di perusahaan manufaktur, di industri otomotif, ataupun di industri yang lainnya. Kalau ada adik ingin membuka usaha sendiri, bisa membuka usaha bubut, usaha las, dan usaha konstruksi. Kemudian yang keempat adalah jurusan teknik mekanik industri. Jadi adik-adik didesain menjadi seorang yang bisa menservis, memperbaiki mesin-mesin pabrik, bongkar pasang mesin pabrik yang rusak apa diperbaiki. Kalau ingin membuka bidang usaha, adik-adik bisa membuka bidang usaha las, bisa membuka bidang usaha jasa bubut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah jurusan teknik kendaraan ringan yang masuk dalam kategori otomotif. Jurusan ini nanti adik akan didesain menjadi seorang mekanik yang handal, seorang yang bisa menservis tentang otomotif, bisa mobil, bisa sepeda motor. Bidang kerjanya adik-adik bisa di industri otomotif, di industri manufaktur. Sedangkan kalau adik-adik ingin membuka usaha, adik-adik bisa membuka bengkel servis sepeda motor, bisa servis bengkel mobil. Dan yang terakhir adalah jurusan otomasi industri. Jurusan otomasi industri adalah jurusan paling muda di SMK Saraswati Salatiga, yaitu jurusan yang ke-6. Dia bergerak di bidang otomasi industri, di bidang kelistrikan, robot kelistrikan. Itu adik-adik, jadi 6 jurusan yang ada di SMK Saraswati Salatiga. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu merasa bingung kalau nanti lulus harus bekerja kemana. Jadi peluang kerjanya jadi sudah luas, bisa diterima di industri atau bisa membuka usaha sendiri. Pada kesempatan yang terakhir ini adik-adik, saya fokus untuk jurusan mesin, karena untuk jurusan mesin siswa baru SMK Saraswati Salatiga ini belum dijuruskan, sehingga perlu adanya sebuah tes penjurusan, dan mudah-mudahan tes penjurusan ini bisa berjalan meskipun harus daring, tapi tidak akan mengurangi nilai atau sasaran sesuai dengan keinginan adik-adik masuk di jurusan yang diinginkan. Untuk jurusan mesin, tes penjurusan ada 3 jurusan yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan pilihan adik-adik. Yang pertama adalah jurusan teknik permesinan, yang kedua jurusan teknik mekanik industri, dan yang ketiga adalah jurusan teknik kendaraan ringan atau otomotif. Adik-adik nggak usah khawatir
pada saat tes penjurusan nanti. Silakan di lembar jawab adik-adik tulis sesuai dengan jurusan yang adik-adik pilih. Kemudian kerjakan soal-soalnya. Apabila nanti adik-adik di hasil akhir dari koreksi tim jurusan, adik-adik ada yang mungkin masuk jurusan tidak sesuai dengan pilihannya. Adik-adik masuk jurusan dari hasil tes masuk sesuai jurusannya. Kalau yang terakhir ini saya pikir nggak ada masalah adik-adik. Jadi adik-adik masuk di jurusan sesuai dengan pilihannya, nggak ada masalah. Tapi kalau adik-adik masuk jurusan tidak sesuai dengan jurusan yang dikehendaki, adik-adik tidak perlu merasa kecewa. Karena tadi di awal sudah saya utarakan bahwa di jurusan mesin, baik itu permesinan, teknik mekanik industri maupun teknik kendaraan ringan, semua sama-sama dibutuhkan di industri, sama-sama dibutuhkan di perusahaan. Atau kalau adik-adik ingin membuka peluang usaha, bisa berwirausaha dengan terbuka. Sedangkan untuk jurusan listrik dan jurusan multimedia tidak perlu ada tes penjurusan karena memang hanya satu jurusan itu. Saya rasa itu adik-adik peserta MPLS SMK Saraswati Salatiga tahun 2020-2021 yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan jurusan yang nanti adik-adik akan mengembangkan kemampuan baik pengetahuan, keterampilan ataupun karakter. Saya akhiri adik-adik, selamat bergabung di SMK Saraswati Salatiga. Tetap semangat, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.